Ekonomi manusia silver akibat pandemi, ratusan bayi dan fenomena sosial eksploitasi pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 bukan hanya mengancam nyawa manusia, perekonomian juga ikut terancam akibat pandemi yang belum diketahui kapan akan berakhir. Akibatnya banyak rakyat kecil yang kehilangan pekerjaan. Hal inilah yang menuntut mereka untuk beralih profesi. Manusia silver salah satunya. Ini merupakan sebuah pilihan. Resiko kesehatan mereka kesampingkan demi hidup yang harus dipertahankan. Manusia silver rasanya sudah tidak asing lagi dan banyak ditemukan di jalan-jalan kota besar, seperti halnya Yogyakarta. Sejak pandemi COVID-19, keberadaan manusia silver semakin marak. Faktor ekonomi menjadi alasan utama mereka memutuskan untuk berprofesi menjadi manusia silver. Dengan bermodalkan puluhan ribu rupiah untuk membeli bahan yang digunakan, dalam satu hari mereka dapat memperoleh pendapatan puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah. Setelah melumuri tubuhnya dengan campuran cat sablon dan minyak goreng agar terlihat lebih mengkilap, mereka kemudian mematung di jalanan, berharap ada pengguna jalan yang memberikan rupiah untuk nafkah mereka. Saya Pak Agus Triyono, umur saya 63. Saya jadi manusia silver itu baru kurang lebih 2 mingguan. Sebelumnya itu saya badut, karena badut tidak dapat uang, ya dapat tapi hanya untuk ini sekedar untuk makan saja. Terus kita kenal sama temen yang nyilper, disuruh nyilper. Akhirnya saya ikut nyilper selama kurang lebih 2 mingguan. Saya dari pagi jam 9 atau jam 10 gitu, kadang-kadang nanti sampai maghrib. Ini kalau boleh tahu itu campurannya yang dipakai itu apa aja? Sablon sama minyak. Minyaknya minyak apa? Minyak goreng. Campuran cat sablon sama minyak goreng aja. Nah, kalau buat ngilanginnya itu pakai apa? Sanglet. Sunlight. Oh, sabun pencuci piring. Penggunaan cat silver yang berupa campuran cat sablon dengan minyak goreng ini dirasa sangat tidak aman bagi kesehatan tubuh manusia penggunanya. Untuk membersihkannya pula, bukan menggunakan sabun mandi yang lazim digunakan, melainkan menggunakan sabun pencuci piring yang banyak menimbulkan efek samping bagi kulit manusia. Mirisnya, tak banyak dari mereka yang mengetahui akibat dari penggunaan campuran cat silver ini. Beberapa kandungan bahan-bahan kimia yang tak lazim digunakan untuk manusia dapat menimbulkan berbagai masalah penyakit jika pengaplikasian campuran cat silver ini terhadap tubuh berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Jadi memang karena bahan-bahan tersebut kan sebetulnya bukan bahan yang lazim untuk manusia. Jadi kita harus mempertanyakan apakah itu toksik atau tidak ya. Masalah kulit adalah salah satu masalah yang paling sering dirasakan. Gatal di kulit kerap mereka rasakan usai menggunakan campuran cat silver ini. Kalau sekarang tidak apa-apa, nanti kalau sudah setelah mandi apa itu kan mati itu biasa kadang-kadang gatal. Tapi apa kalau pulang itu habis pulang sering ngerasain gatal-gatal atau iritasi gitu? Enggak, kalau udah lama enggak sih. Kalau udah lama awal-awalan enggak, cuma dibiarin aja. biarin aja. Nanti Dibiarin. hilang sendiri gitu. Iya. Kandungan bahan-bahan seperti plastisol, titanium, kromium, hidrokarbon, dan perak dapat secara langsung menyerang kulit manusia dan menimbulkan sejumlah masalah. Mengingat penggunaannya yang langsung terkena di kulit manusia dan dalam kurun waktu yang tidak sebentar. Kemudian yang plastisol ini juga terutama kalau yang langsung itu menyebabkan iritasi. Jadi iritasi itu bentuknya bisa nanti gatal-gatal, kemerahan, itu yang langsung ya.
Tetapi kalau misalnya digunakannya dalam jangka waktu yang lama juga bisa memacu timbulnya kanker karena memang ini bersifat karsinogenik. Kromium, kandungan kromium kalau di kulit ya alergi, reaksi alergi, iritasi atau bahkan bisa iritasi itu menjadi luka yang sulit sembuh. Oke. Kemudian kalau hidrokarbon ini akan bisa merasa terbakar dan iritasi pada kulit. Kemudian perak, kalau perak ini pada kulit ini jadi menyebabkan perubahan warna kulit dan itu permanen. Jadi nggak perak lagi tetapi menjadi biru keabu-abuan. Palladium, nah palladium ini kalau dalam jangka waktu lama ini biasanya akan menyebabkan alergi atau iritasi kulit. Nyatanya, dampak yang ditimbulkan bukan hanya rasa gatal saja. Penggunaan bahan yang berbahaya ini bisa saja menimbulkan penyakit dalam jangka waktu panjang terhadap penggunanya. Memang hampir seluruh dari senyawa-senyawa tersebut itu memang banyak yang berimbas atau berdampak pada kulit, terutama proses alergi dan iritasi. Seperti pada plastisol itu akan berdampak iritasi pada kulit. Kalau dipakai atau terpapar terpajan dalam jangka yang lama itu akan terjadi kanker juga ya. Itu kemudian pada perak yang disebut kalau secara kimiawi disebut Ag itu akan berdampak menyebabkan namanya penyakit argyria. Argyria itu suatu perubahan kulit yang sifatnya permanen, jadi akan berubah kulitnya menjadi biru keabu-abuan. Gitu. Juga pada timbel, kemudian pada kromium, jadi hampir semuanya akan berefek pada kulit. Untuk jangka panjangnya tadi seperti akan terjadi kanker. Jadi suatu kanker kanker kulit itu juga bisa disebabkan oleh bahan-bahan kontaktan berat seperti cat silver. Apalagi ditambah dengan paparan matahari yang dalam pajanan yang lama terus menerus ya atau intens gitu, sehingga akan menyebabkan atau lebih potensial menyebabkan suatu kanker. Kan manusia silver kan pakainya cat sablon sama campuran minyak goreng gitu. Nah, mbaknya tuh tahu nggak sih dampak jangka pendek atau mungkin jangka panjang dari penggunaan campuran itu? Kalau menurut saya ini ya Mas ya, kan mereka pakai cat sablon, mungkin efeknya ini ya Mas ya, kulitnya kan terpapar sinar matahari terus, jadinya kan mudah terbakar gitu-gitu sih. Mungkin akan menimbulkan penyakit-penyakit kayak kulit-kulit gitu sih. Ya. Nah, kan banyak masalah tanggapan banyak terhadap manusia silver itu sendiri karena banyak masalah kulit yang ditimbulkan. Menurut saya sih kasihan ya Mas ya, soalnya kan kulit seharusnya itu dirawat. Tapi mereka itu malah menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Terus mengingat kemarin kan ada kasus ini ya, bayi jadi manusia silver itu ya. Jadi menurut saya sih kasihan gitu buat efek ke depan. Penggunaan cat sablon yang juga digunakan hampir di seluruh bagian tubuh, khususnya bagi para manusia silver laki-laki ini, semakin memperparah kelainan atau dampak yang ditimbulkan. Itu ya. Jadi akan terjadi proses namanya photosensitizer. Kalau di medis itu awamnya namanya dermatitis fotokontak alergi. Itu biasanya terjadi atau yang terlibat itu pada bagian yang terekspos. Jadi kulit yang tidak tertutup pakaian, misalnya tangan, kemudian leher, kemudian tengkuk, terus juga bisa kaki. Tapi pada bagian yang tertutup itu biasanya bisa ada sedikit ataupun dia bersih gitu. Oh iya telanjang gitu ya, iya pasti yang terpapar pasti akan terjadi suatu kelainan kulit.
tapi itu juga terpengaruh oleh status imunitas atau alergik. Jadi kalau misalnya diperiksa di lab itu IgG-nya semakin tinggi, dia akan semakin rentan atau semakin sensitif pada imunitas atau alerginya yang misalnya diperiksa di lab cuman positif 1, itu dia akan lebih kuat. Jadi mungkin setelah memakai jangka yang panjang, lama, dan terus-menerus baru dia akan terjadi kelainan tersebut. Kelainannya bisa jadi golongannya sedang, ringan, sedang, berat. Kalau ringan itu biasanya yang tampak pada kulit adalah eritem. Eritem itu kemerahan ya, kemerahan gatal. Kemudian yang sedang itu namanya vesikel. Jadi vesikel itu seperti pelenting-pelenting berair atau tetesan air. Itu sama, ada merah dan gatal. Kemudian yang ketiga adalah berupa bula. Bula itu seperti lepuh kalau kita lihat kayak orang terbakar, ya, atau kombusio. Jadi bisa localize atau di tempat yang sering terpapar, bisa juga dia general ya. Jadi hampir seluruh tubuh. Nah, kalau memang itu sudah terjadi sudah terjadi sakit, nah itu harus kita obati, baik itu dengan topikal itu berupa krim ya, jadi yang dioleskan, atau per oral apabila itu sudah kronis atau yang sudah menyeluruh atau generalisata. Saya kira dengan adanya manusia silver atau si person tadi terpapar, itu kan dampak atau efek sampingnya ada, sehingga kan kita harus mensiasati memang ya. Jadi mungkin kita harus memberi edukasi kepada mereka bahwa dengan mereka mengecat tubuhnya tersebut, banyak efek samping kan, tidak hanya kulit kan, jadi bisa melibatkan organ-organ yang lain seperti organ-organ pernafasan, organ kayak ginjal juga, lever, kemudian jantung juga, sampai ke saraf pusat juga, sehingga memang itu tidak bisa kita biarkan. Bukan hanya pada penyakit kulit saja, banyaknya kandungan bahan kimia yang terkandung dalam cat sablon ini semakin menambah daftar masalah penyakit yang bisa ditimbulkan. Ya Mbak ya? Iya. Saya lihat itu ada dampaknya nggak sih ke mata tuh, ngerasain apa perih, gitu? Kalau keringat tetes itu kan jadi perih kan, jadi perih, nanti kadang ada warnanya jadi putih-putih gitu. Iya. Fenomena manusia silver kini menjadi perhatian banyak orang. Bukan hanya pada problem sosial saja, tetapi juga pada masalah kesehatannya. Banyaknya bahan-bahan kimia yang terkandung dan resiko yang bisa saja mereka rasakan. Apakah hal ini sebanding dengan pendapatan yang mereka dapatkan? Pasalnya, bukan hanya menyerang kulit manusia penggunanya saja, bahan yang mereka gunakan juga dapat menyerang organ lainnya. Maka dari itulah yang mengganggu pikiran saya ketika saya di lampu merah melihat mereka panas-panasan dengan menggunakan pewarna kulit seperti itu. Apakah yang mereka dapat dengan seperti itu sesuai dengan apa yang didapat dengan modal
resiko sebesar itu? Apakah sesuai hasil dari kesehariannya? Sangat tidak masuk akal sekali. Kasihan. Karena jenis bahan yang digunakan merupakan bahan yang berbahaya, ditambah dengan penggunaannya yang sering digunakan di area yang sensitif, juga semakin menambah daftar penyakit yang bisa ditimbulkan dari cat silver ini. Area mata salah satunya. Mata merupakan area yang paling sensitif jika terkena benda atau bahan asing dari luar. Menjadi manusia silver di bawah terik matahari kerap kali membuat keringat menetes. Cat silver yang menutupi area sekitar mata inilah yang kerap kali bercampur keringat hingga menetes dan masuk ke area bola mata. Terus ini kan sampai mata-mata gitu ya Mbak ya? Iya. Saya lihat itu apa ada dampaknya nggak sih ke mata tuh, ngerasain apa Perih. gitu? Kalau kan keringat netes itu kan Iya. jadi perih kan. Jadi perih nanti kadang ada warnanya jadi putih-putih gitu. Iya, iya. Enggak ada. Nah ini kan sampai mata juga sampai apa namanya di dekat bola mata itu biasanya kalau kena keringat itu nanti netes itu perih atau enggak? Aslinya enggak. Nah, tetapi catnya hilang sedikit. Tapi kalau ini kena mata itu perih? Ya perih. Pernah sampai kena mata gitu loh? Ya kadang kalau perih, Perih. perih terus saya lap saya perih. Tapi perihnya nanti apa namanya bertahan lama atau cuma sebentar aja perihnya itu? Perihnya ya kalau sudah dilap itu udah nanti karena ini minyak kan leleh ya, kadang-kadang perih lagi, dilap lagi gitu aja. Formaldehid ini kalau terhirup ini kan memang mudah menguap ini ya. Jadi kalau terhirup ini bisa menyebabkan iritasi. Kalau terhirup ya iritasinya di saluran pernafasan ya. Tapi kalau kena mata ya iritasi pada mata. Jadi bisa mengiritasi, nanti gejalanya ya bisa terasa gatal-gatal, atau kalau di tenggorokan ya jadi tenggorokannya perih atau matanya perih begitu. Kemudian perak, kalau perak ini juga bisa menyebabkan penurunan penglihatan. Kandungan bahan yang dapat menyerang mata seperti formaldehida yang bersifat iritan korosif, titanium, dan perak. Bahan-bahan inilah yang bila terkena mata, awalnya akan mengakibatkan iritasi pada mata. Ya, sejauh pengalaman saya ya, bahan-bahan yang disebutkan tadi seperti formaldehida atau yang mungkin kalau orang awam itu kenalnya itu lebih kenal dengan kata formalin mungkin ya. Nah, di mana formalin itu sendiri kan kita tahu namanya dia aslinya itu asam formalin. Nah, di mana bahan asam itu sendiri, ya gampangannya kalau contoh bahan asam kan cuka yang sehari-hari, cuka kena mata itu pasti kan dia sifatnya itu iritan korosif gitu ya. Jadi pasti akan melukai mata, itu contoh dari bahan formalinnya. Kemudian untuk titanium, perak, dan bahan-bahan kayak plastisol itu seperti bahan-bahan kimia dan logam berat. Logam berat itu sendiri bila kena mata ya efeknya awalnya pasti akan jadi bahan iritasi, itu untuk awalnya. Baik, yang pertama itu kan dia dicat di seluruh tubuh ya. Di seluruh tubuh itu berarti kan muka dan badan. Saya bagi dua area, di atas mata dengan di bawah mata, seperti itu ya. Kalau misalkan di atas mata berarti kan dia bisa dengan tetesan keringat itu dia akan mengalir turun melalui mata. Dan kalau misalkan dia ada di bawah mata, dengan seperti tadi masnya bilang dia bekerja di bawah matahari terik seperti itu, namanya ini kan cat sablon itu dibuat apalagi dengan bahan campuran seperti minyak goreng, itu kan berarti bukan suatu larutan yang homogen. Maksudnya homogen tuh sesuatu yang dua senyawa yang berbeda kita jadikan satu, pasti dia akan heterogen. Heterogen itu berarti dia akan gampang terurai. Nah, karena dia tidak homogen itu, ya, yang pertama jumlah kandungan
yang dipadukan itu kan pasti nggak seimbang ya. Nah, kalau misalkan dia tidak seimbang, dia akan mudah terurai. Jadi melalui tetesan keringat yang masuk ke mata itu secara langsung memang akan mengiritasi mata. Dan kalau semisal dia yang di bagian bawah mata, dia dengan adanya sinar matahari, dia akan lebih gampang terurai karena tidak homogen tadi dan menimbulkan gas yang nantinya akan membuat iritasi. Jadi bukan cuma lewat keringat Mas, tapi lewat uap dari senyawa yang terurai tadi itu. Seperti ya kalau di mata, kalau secara kasat mata, kalau orang lain melihat itu mungkin terlihat sama Mas ya. Ya keluhannya adalah pasti semua akan bilang matanya mengganjal, kemudian matanya berair, kemudian pandangannya mulai sedikit kabur. Kalau secara kasat mata akan tampak sama, tapi kalau kita dokter mata periksa di depan alat, pasti kita akan menemukan sesuatu yang berbeda antara tiap senyawa itu, seperti itu. Untuk jangka pendek, seperti saya sebutkan sebelumnya, yang terjadi pertama adalah iritasi dari mukosa mata. Mukosa mata yang paling gampang terlihat oleh kita adalah konjungtiva, di mana nanti dia akan terasa kemerahan, berair, dan mengganjal. Kemudian untuk secara jangka panjang, jika hal ini berlangsung terus-menerus, baik kena gas dari uapan formaldehid atau tetesan dari logam berat tadi, lama-kelamaan itu akan mengenai kornea. Kornea mata itu bagian hitam di bola mata itu. Nah, lama-kelamaan itu akan terjadi putih dia. Nah, kalau dia putih, otomatis dia akan menghalangi pandangan dari pengguna, dari manusia silver itu sendiri. Jadi pandangannya mulai kabur, dan jika hal itu dibiarkan dalam jangka waktu panjang, putihnya akan semakin putih, pandangan akan semakin kabur, lama-lama dia bisa buta. Rasa perih menjadi santapan sehari-hari bagi mereka yang menggunakan campuran cat silver ini. Namun, siapa sangka rasa perih yang biasa mereka rasakan dan ketika dibiarkan beberapa jam akan menghilang. Jika terus-menerus, maka bisa saja berakibat fatal hingga ancaman kebutaan. Baik untuk yang kayak seperti rasa mengganjal, berair, atau rasa berair, mengganjal, itu biasanya sih kalau dia sudah sudah cuci mandi, sudah cuci badan, itu akan hilang karena bahan-bahan iritan di tubuhnya sudah hilang, pasti hilang. Tapi namanya dia pekerjaan ya, profesi ya, pasti kan dilakukan setiap hari. Yo, mungkin dia hari pertama 2 jam hilang, hari kedua 2 jam hilang, tapi misalkan sudah lama-lama bahan iritan itu yang menetap di mata Mas, jadinya akan jadi jangka panjang, jadi kronis dia, nggak bisa yang dulu 2 jam hilang, ya mungkin sekarang bisa bertahan terus-menerus dengan kondisi seperti itu. Tak hanya masalah penyakit kulit dan mata saja, nyatanya kandungan bahan kimia ini dapat menimbulkan bahaya pada organ vital dan pernafasan manusia jika penggunaannya secara terus-menerus dibiarkan. Bahaya kandungan pada cat sablon bukan hanya dirasakan di area yang terkena paparannya saja. Bahaya juga secara bertahap akan menyerang organ vital manusia yang tidak terkena secara langsung cat sablon tersebut. Yang punya paru-paru berbahaya, yang nggak punya paru-paru nggak.
itu misalnya yang vinyl chloride ini. Nah, itu bisa menyebabkan gangguan pernafasan, jadi bisa menekan pusat pernafasan bahkan dan bisa berakibat kematian. Nah, juga ini sebagai sifatnya sebagai karsinogen, jadi bisa memacu terjadinya kanker hati, otak, paru, bahkan juga leukemia. Kemudian yang formaldehid ini kalau terhirup ini kan memang mudah menguap ini ya. Jadi kalau terhirup ini bisa menyebabkan iritasi. Kalau terhirup ya iritasinya di saluran pernafasan ya, dan bisa batuk, sesak nafas, bisa bronkitis sehingga nanti juga merasa dadanya menjadi sakit. Kemudian yang titanium ini juga iritasi, jadi sifatnya sebetulnya iritasi. Jadi kemungkinan itu yang menggunakan itu mungkin juga agak-agak menahan-nahan perih begitu ya. Tetapi karena mungkin kewajiban untuk dia ya. Jadi sebetulnya sudah iritasi itu efek yang langsung ada. Jadi iritasi bisa mata, bisa hidung, bisa pada tenggorokan, dan juga memacu terjadinya kanker, baik itu kanker paru maupun kanker di tempat yang lain ya. Paru-paru dan masalah pernafasan juga bisa merasakan dampaknya. Ancaman kanker paru mengintai pengguna campuran cat silver ini. Tidak menutup kemungkinan masalah kanker ini menjadi masalah yang paling sulit untuk disembuhkan. Oh iya, jadi sebenarnya kandungan-kandungan itu cukup bisa menimbulkan efek samping ya. Ada vinyl chloride, kemudian ada timbal, titanium ya, terutama vinyl chloride dan titanium itu bisa menyebabkan kanker paru. Jadi risikonya cukup besar. Vinyl chloride selain kanker paru juga bisa menimbulkan seperti kanker otak, kanker hati, dan lain-lain ya. Kemudian mengenai timbal, itu biasanya dia menyerang saluran cerna. Jadi gejalanya seperti sakit perut, kemudian konstipasi. Konstipasi itu sukar buang air besar. Kemudian dia juga menyebabkan nafsu makan turun dan juga bisa menyerang sistem saraf pusat. Jadi bisa menimbulkan gangguan kesadaran dan lain-lain. Tapi kalau untuk saluran nafas biasanya kadang terhirup ya Mas ya, terhirup, kemudian dia menimbulkan iritasi ya di hidung, kemudian tenggorokan, kemudian ke bronkus. Bronkus itu cabang saluran pernafasan sebelum paru-paru. Kemudian dia bisa menimbulkan peradangan di situ. Nah, peradangan yang lama itu bisa memicu juga infeksi. Tadi seperti vinyl chloride dan titanium itu risiko kanker paru. Jadi memang kita harus hati-hati ya. Ya dampaknya bisa bertahan lama. Kalau kanker paru tentunya akan sangat sulit disembuhkan ya. Tapi kalau masih iritasi saya kira masih bisa ya. Kemudian kalau udah peradangan infeksi paru-paru juga biasanya sulit disembuhkan tapi bisa sembuh. Selain paru-paru, organ vital lainnya seperti jantung, hati, selain gangguan pada saraf pusat, gangguan anemia juga bisa timbul akibat penggunaan cat silver ini. Bahkan, jika menyerang organ jantung, maka resiko kematian bisa saja terjadi. Ya, jadi tidak cuma paru-paru ya. Jadi dia juga bisa menyerang jantung, kemudian seperti timbal itu juga bisa mengakibatkan anemia. Jadi selain gangguan saraf juga bisa menyebabkan anemia. Kalau efeknya ke jantung tentunya bisa mengakibatkan kematian ya. Jadi saya kira harus hati-hati menggunakan bahan ini ya. Ancaman beberapa penyakit nyatanya bukan hanya ancaman biasa saja. Beberapa masalah yang mereka rasakan sehari-hari dapat menjadi masalah yang serius jika secara terus-menerus dibiarkan begitu saja. Faktor durasi ketika berlaga, paparan sinar matahari, hingga usia juga akan semakin memperparah semua penyakit yang ditimbulkan. Meskipun ancaman berbagai penyakit mengintai para manusia silver ini, namun pekerjaan yang hilang karena pandemi dan urusan perut menjadi alasan utama mereka untuk tetap menjalankan pekerjaannya. Cara mereka mencari nafkah ini tidak serta-merta dapat dihentikan dengan alasan penyakit.
bagi mereka urusan perut lebih utama. Tetapi berbagai cara sebenarnya dapat mereka lakukan untuk mengurangi dampak yang berbahaya ini. Pengurangan durasi kerja, menghindari panas terik matahari, menghindari pengecatan di beberapa area sensitif dapat mereka lakukan untuk mengurangi beberapa dampak yang ditimbulkan.